Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan solihah, kembali lagi dengan pelajaran PADB. Kali ini kita masih mau melanjutkan pelajaran 4 tentang ayo membayar zakat. Pelajari juga di buku paket halaman 52 sampai 61. Tetap semangat walaupun pandemi belum berakhir. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang zakat fitrah. Untuk kali ini kita mau membahas tentang zakat mal. Apa itu zakat mal? Mal artinya harta, maka zakat mal disebut juga dengan zakat harta. Zakat mal atau zakat harta adalah zakat berupa harta benda yang kita miliki dan sudah sampai pada batas perhitungan wajib dizakati. Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 39 yang artinya, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Tafsir dari ayat tersebut adalah bahwa sementara apa yang kalian berikan dalam bentuk zakat dan sedekah kepada orang-orang yang berhak menerimanya demi mencari keridhaan dari Allah dan pahala darinya, maka inilah yang diterima dan dilipat gandakan oleh Allah dengan pelipat gandaan yang banyak. Jadi kalau kita zakat atau sedekah, harta kita tidak akan berkurang, malah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat mal hukumnya adalah wajib bagi kaum muslimin yang telah memenuhi syarat. Jadi bagi mereka yang telah memenuhi syarat zakat mal namun tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka ia akan berdosa. Adapun syarat bagi orang yang wajib mengeluarkan zakat mal adalah: 1. Pemilik harta tersebut adalah orang Islam. Yang kedua, pemilik harta telah baligh dan berakal atau tidak gila. Yang ketiga, harta tersebut miliknya sendiri. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai nisab. Kalian masih ingat nisab dan haul? Sudah Bunda terangkan di pertemuan yang lalu. Jenis harta yang wajib dizakati: yang pertama emas, perak, uang tabungan. Yang kedua, harta yang diperoleh dari berdagang atau barang niaga. Yang ketiga, hasil pertanian. Yang keempat, binatang ternak. Yang kelima, barang temuan atau rikas. Akan kita bahas tentang zakat emas, perak, uang tabungan, dan harta niaga. Uang tabungan dan harta niaga, zakatnya dihitung seperti nisab emas, jadi kita jadikan satu. Sedangkan nisab emas adalah 85 gram, sedangkan nisab perak adalah 595 gram. Wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah dimiliki 1 tahun, dan zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Kerjakan soal berikut ini. Bu Wafi mempunyai emas sebanyak 100 gram. Harga emas untuk saat ini adalah 800.000 per gramnya. Jika emas tersebut sudah dimiliki Bu Wafi selama 1 tahun, berapa rupiah Bu Wafi harus membayar zakat mal? Selanjutnya adalah zakat pertanian. Membayar zakatnya adalah setiap kali panen. Membayarnya adalah 10% jika diairi air hujan, karena air hujan kita tidak membayar pada Allah. Sedangkan zakatnya 50% jika diairi dengan pengairan atau dengan biaya, misalnya dengan solar karena kita memompa dari air sumur. Nisabnya untuk zakat pertanian adalah jika kita panen mencapai 653 kg gabah itu minimal, atau jika beras 520 kg beras. Di sini juga kalian kerjakan soal. Hasil panen Pak Sumar sebanyak 900 kg beras. Sawah Pak Sumar diairi dengan air irigasi, kadang memompa dari sumurnya. Berapa rupiah Pak Sumar harus membayar zakat mal jika harga beras saat ini adalah Rp8.000 per kilogram?
Selanjutnya adalah zakat peternakan. Yang pertama, jika memiliki unta 5-9 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Jika memiliki kerbau atau sapi 30 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor kerbau atau 1 ekor sapi. Sedangkan jika memiliki kambing 40 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Zakat barang temuan atau rikas atau harta karun. Bayar zakatnya adalah saat ditemukan sebesar 20%. Contohnya kita sedang menggali tanah kemudian menemukan emas atau guci yang nilainya tinggi, maka pada saat kita menemukan kita harus zakat sebesar 20%. Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Mustahik zakat atau orang yang menerima zakat sesuai Quran Surat At-Taubah ayat 60 di atas. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap dan tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang kedua miskin, orang yang mempunyai pekerjaan tetap dan harta tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Yang ketiga adalah amil, orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat adalah mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan imannya belum kuat sehingga hatinya mudah terpengaruh. Yang kelima adalah rikob atau hamba sahaya, yaitu hamba sahaya yang dijanjikan akan dimerdekakan oleh tuannya dengan cara mengumpulkan uang untuk menebus dirinya sendiri. Yang keenam adalah ghorim. Ghorim yaitu orang yang terlibat utang dan tidak mampu membayar hutangnya lagi. Yang ketujuh adalah fisabilillah, yaitu orang yang berjuang dalam menegakkan agama Islam. Yang kedelapan adalah ibnu sabil atau musafir, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan untuk tujuan yang baik. Hikmah kita membayar zakat yang pertama adalah sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membersihkan harta dan jiwa kikir, tamak dan rakus. Yang ketiga, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Yang ketiga, untuk mendekatkan hubungan dan menghindari kesenjangan sosial. Yang keempat, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli pada sesama. Yang kelima, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan ekonomi. Untuk materi kali ini, Bu Nana cukupkan sekian dulu. Jangan lupa kerjakan 2 soal yang telah Bu Nana berikan di atas. Bu Nana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.